Berawal dari aroma tak sedap, warga temukan jasad seorang ayah berusia 50 tahun dan anak balitanya berusia 2 tahun. Dan ternyata teman kumparan kondisinya sudah tampak membusuk lantaran diduga sudah meninggal 10 hari sebelum ditemukan untuk sang ayah, dan untuk balita 7 hari sebelum ditemukan ini sudah diduga meninggal dunia. Dan di belakang saya ini adalah rumah di mana kedua jasad ditemukan. Kami akan ajak teman kumparan untuk melihat lebih dekat. Masih dipasangi garis polisi teman kumparan. Dan kalau kita lihat, ini lingkungan rumahnya sebenarnya bisa dikatakan ini kawasan yang padat penduduk ya. Artinya banyak sekali orang-orang yang dari tadi mondar-mandir melintasi depan rumahnya. Sehingga kalau ada hal yang mencurigakan ataupun juga bau tak sedap, tentu warga di sini akan peka karena memang ramai sekali kawasannya. Nah, untuk kondisi ataupun juga lokasi di mana warga menemukan kedua jasad itu tepatnya berada di lantai 2 teman kumparan. Dari bawah ini terlihat pintu masuk ke dalam ruangan rumah ini sedikit terbuka. Kita bisa lihat dari sini. Kemudian di sana tampak ada dekorasi bekas tasyakuran almarhum anak yang berusia 2 tahun tersebut. Abit masih terpasang di situ. Lalu juga ada mainan anak dan ada lampu di dalam yang menyala juga bisa terlihat dari luar. Sementara kalau di bawah, ini yang paling dekat dengan kami mengabarkan, ada sebuah mobil yang tampaknya sudah lama sekali tidak digunakan karena berdebu kondisinya, lalu ada juga motor. Nah, kalau kita konfirmasi dengan tetangga, memang dikatakan kalau sehari-hari transportasinya ini kalau tidak menggunakan motor, mungkin transportasi online, sehingga memang kondisi mobilnya tampak seperti berdebu sekali. Sementara kita juga melihat banyak sekali sampah di sini. Lalu di belakang mobil juga ada serakan-serakan kayu ya di belakangnya. Kalau menurut warga yang sempat melihat ke area dalam, memang rumahnya ini seperti sudah lama tidak dihuni begitu. Pitra, tetangga sekaligus penyewa tempat usaha milik almarhum, mengungkapkan saat awal mula ia mulai mencium aroma yang menyengat. Lantas, tak hanya jasad rupanya yang ditemukan, namun istri dan anak sulung almarhum juga berada di dalam rumah. Paham kan meninggal, gimana duduk apa tengkelungkep, dia gini di depan kamar mandi. Hewan mati gitu, terus bawa bangke, tapi kok ini baunya tuh udah berapa hari masih nyengat. Dikira kita kan cuman hewan gitu. Dobrak aja pintunya, pas didobrak ternyata ada istrinya di dalam kamar itu, di sofa. Dia posisi lagi di sofa, dia kayak orang bingung gitu, linglung. Ditanya juga gitu apa, nggak bisa jawab. Menjadi janggal kalau polisi lantas menduga untuk sang ayah ini sudah meninggal 10 hari sebelum ditemukan, lalu untuk yang anak usia 2 tahun itu 7 hari sebelum ditemukan. Lantas mengapa tidak langsung melapor untuk memeriksa ataupun juga memakamkan kedua jasad tersebut? Karena kondisinya mereka ada di dalam rumah ini yang masih menjadi pertanyaan. Namun hingga saat ini untuk sang istri masih perlu dilakukan pendampingan karena masih trauma kondisinya. Untuk psikisnya perlu dipulihkan agar bisa mendapatkan keterangan yang baik begitu. Gambaran rumahnya seperti itu, teman kumparan. Lalu tidak jauh dari sini atau di sebelahnya sebenarnya tuh juga ada tempat apa ya, kayak toko-toko gitu ya. Nah, ini sebenarnya pemiliknya itu adalah almarhum. Jadi sewa per tahun dengan pemilik almarhum, tapi tetangga di sini juga sama sekali ketika di sekitar waktu di sekitar ditemukan jasad itu atau beberapa pekan sebelum ditemukan jasad itu tidak pernah mendengar suara tangisan, tidak pernah mendengar suara teriakan. Sehingga juga warga begitu terkejut ketika mengetahui bau bangkai ataupun juga bau tidak sedap tersebut ternyata berasal dari pemilik ruko ataupun pemilik toko yang mereka sewa selama ini. Di sebelahnya sendiri ternyata itu adalah jasad ayah dan anak.
Sementara itu, sang tetangga Pitra mengaku sempat berkomunikasi dengan korban beberapa pekan sebelum ditemukan meninggal. Ia bertemu dengan korban yang saat itu dalam keadaan sakit. Dia beli kue saya, tapi tanggalnya saya nggak tahu. Berapa minggu sebelum? Kayaknya sih soalnya kondisinya juga lagi sakit pas saya tanya. Kan sempat saya tanya tuh, Om, kok lemes sih itunya badannya? Dia lagi sakit, saya oh gitu, minum obat Om gitu. Saya bilang gitu ke Om Paham kayak itu. Dia bilang sakitnya apa? Kaitannya cuma panas dingin, meriang gitu. Enak badan. Di mata tetangga sih baik, alhamdulillah dia orangnya ramah, sopan, santun. Pokoknya baik lah. Nggak banyak itu biarpun nggak banyak interaksi sih, tapi overall dia baik dah. Terbaru tim Inavis pada hari Selasa pagi sudah melakukan olah TKP untuk mengambil cairan dan juga sisa makanan di dalam rumah ini untuk tentu dilakukan identifikasi, mencari tahu apa penyebab dari kematian ayah dan anak balitanya. Dan kedua korban tersebut juga 1 hari setelah ditemukan ini sudah dimakamkan langsung di dalam satu peti yang sama di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Tentu kita akan menanti bersama untuk mengetahui tentunya apa kemudian penyebab dari kematian ayah dan anaknya ini.